Dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa, Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk mengadakan forum diskusi grup terkait rehabilitasi narkotika yang bertempat di Pendopo Andaru, Kelurahan Keramat, Kabupaten Nganjuk. Acara diskusi tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Nopiteno Puroswot, Sekretaris Daerah M. Yasin, dan Dim 0810 Letkol Trijoko Purnomo, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono, Kasat Reskoba Polres Nganjuk AKP Joko Santoso, Ketua Pengadilan Nganjuk Cita Cahyaning Tias, Direktur RSUD Nganjuk Tin Faridayani, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Laksmono Pratiknyo, serta perwakilan dari Forko, Pimda, dan OPD terkait. Di Nganjuk sendiri, rumah tahanan lebih banyak diisi oleh kasus narkotika. Mirisnya, kebanyakan dari pecandu berada di usia produktif. Untuk itu, Kejaksaan Negeri Nganjuk sepakat untuk meningkatkan sosialisasi upaya pencegahan kasus narkotika khususnya di Kabupaten Nganjuk. Hasil dari diskusi tersebut bahwa pemerintah Kabupaten Nganjuk mendukung penuh pendirian sarana rehabilitasi di Kabupaten Nganjuk yang mana selama ini BNN belum menjalankan dengan prosedur rawat inap melainkan rawat jalan. Untuk itu, direncanakan pembangunan sarana rehabilitasi untuk para pecandu narkotika bisa didirikan di Kabupaten Nganjuk sendiri. Kejaksaan Negeri Nganjuk mengadakan FGD khusus terkait dengan rehabilitasi narkotika. Dari hasil diskusi di FGD siang ini, sebenarnya ada banyak kesimpulan, terutama pemerintah daerah mendukung untuk didirikannya sarana untuk rehabilitasi. Terinformasi bahwa sebenarnya sarana yang ada di Rumah Sakit Daerah Nganjuk itu sudah ada, dan teman-teman dari BNN juga sudah melaksanakan rehabilitasi tapi dalam bentuk rawat jalan. Kami harap tentu dengan adanya kegiatan ini bisa mensinergikan setiap stakeholder, baik dari kepolisian, baik dari perguruan tinggi, kemudian dari advokat, dan nanti granat, dan dengan pihak-pihak yang lain. Memang secara umum kalau yang disampaikan terjadi pada pelajar mungkin iya ya, tapi secara perkara sebenarnya untuk yang pelajar belum itu Pak ya, belum dia memang ada, tapi maka ya untuk putus sekolah rata-rata mungkin ya karena akibat juga penyalahgunaan narkotika. Nah, menghadapi atau terkait dengan masalah ini tentu kami semua bersepakat untuk terus melakukan sosialisasi. Mudah-mudahan pencegahan ini akan efektif dilakukan. Memang ini makanya kemudian ini dilakukan FGD supaya kita bisa menentukan kriteria-kriteria yang seperti apa. Tapi paling tidak tadi dari pandangan medis kami bisa dapat bahwa yang masuk kriteria ternyata berbeda dengan yang masuk kriteria hukum. Karena kalau di kami kan di penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang dapat dilakukan rehabilitasi sudah ada syarat-syaratnya. Tentu mungkin dia adalah korban, penyalahguna atau pecandu. Gitu. Dan pasti akan sangat selektif. Karena kalau tidak selektif ini bisa artinya bisa digunakan untuk kepentingan yang lain. Dengan FGD ini kami sangat berharap semua stakeholder yang terlibat ini bisa saling bantu, bisa bekerja sama sehingga sekalipun ada kejadian atau ada penyalahguna tentu harus diselektif untuk ditindak secara hukum. Karena ternyata tadi yang disampaikan oleh dari Rutan itu dari 365 tahanan itu 200-an lebih justru dari narkotika, perkara narkotika. Tentu ini menjadi konsen kita bersama bahwa penjara itu penuh dengan penyalahgunaan narkotika. Dari rangkaian diskusi tersebut diharapkan kepada stakeholder untuk bisa saling membantu dan bekerja sama sehingga kasus penyalahgunaan narkotika bisa dicegah dan bisa diberantas semaksimal mungkin. Dari Nganjuk, Tim Liputan melaporkan.